Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dani Rizky Ramadan dengan NIM di 1712206 di kelas R02 mata kuliah ekonomi teknik. Di sini saya mau menjelaskan tugas terkait dengan ujian mata kuliah ekonomi teknik yang diangkat oleh pihak NISA STT Asri, yang dimana kami sendiri harus mempresentasikan jawaban dari soal ujian sebelumnya. Mereka langsung saja pada asumsi di sini ada modal yang milik sendiri untuk jumlah jam kerja per hari itu ada 5 jam. Jumlah hari kerja per tahun itu ada 300 hari. Untuk berat produk atau kemasan itu 100 gram. Dan rencana kapasitas produksi itu 300 kg per tahun. Untuk kapasitas produksinya itu 600 kg dan 20 kg per harinya. Harga produk itu dibanderol dengan harga 2.000 per piece. Langsung saja ke bagian investasi. Di sini saya akan menjelaskan uraian banyak totalnya. Untuk uraiannya itu ada alat texturizer, mesin penggiling, sealer, timbangan, dan instalasi listrik. Untuk alat texturizer ini ada satu unit dengan harga 1.600.000 dengan jumlahnya 600.000. Dan juga ada mesin penggiling satu unit juga, tapi harga satuannya itu 500.000 dengan jumlah 500.000. Dan juga ada sealer satu unit, harga satuannya 125.000 dengan jumlah 125.000. Dan juga ada timbangan satu unit, harga satuannya 100.000 dengan jumlahnya 100.000. Lalu ada instalasi listrik dengan jumlah 800.000. Total pada investasi ini adalah 2.125.000. Selanjutnya masuk ke tabel biaya tetap. Untuk uraian itu ada penyusutan alat, pemeliharaan, sampai tingkat bunga. Untuk penyusutan alat itu sebanyak 20%, di mana harga satuannya itu adalah 1.375.000 dan jumlahnya itu adalah 265.000 karena disusutkan 20% ini. Dan ini ada pemeliharaan dengan banyak 3%, berdasarkan 100.325.000, jumlahnya 39.350. Selanjutnya ada uraian tingkat bunga dengan banyak 20%, harga satuan 2.125.000, dan jumlah 425.000. Untuk total double biaya tetap ini adalah 729,750.000. Baiklah, selanjutnya ada biaya tidak tetap pada tahun pertama itu memakai 40% ya. Uraiannya itu ada bahan baku, miliamin, garam, minyak, pengemas, tenaga kerja, dan listrik. Untuk bahan baku itu 20 kg, untuk bahan satuan itu 1.500 dengan jumlah 360.000. Selanjutnya ada miliamin dengan bahannya 0,005 kg, dengan satuannya itu ada 10.000 dan jumlahnya itu 6.000. Selanjutnya ada garam, ini 0,01 kg banyaknya per hari. Selanjutnya ada banyak satuannya 400 dengan jumlah 480. Di sini ada minyak dengan banyak per hari yaitu 5,2 liter. Dan satuannya itu ada 1.500 dengan jumlah 36.000. Selanjutnya ada pengemas dengan banyak per hari itu 0,05 kg. Banyak satuannya itu 3.000 dan yang jumlahnya itu 18.000. Dan ini ada tenaga kerja banyak per hari itu satu orang. Satuannya 2.500 dengan jumlah 300.000. Untuk listriknya ini kami memakai untuk listrik ini memakai 8 kWh dengan banyak per harinya. Yang satunya itu 75 dengan jumlah 72.000. Dengan total biaya tidak tetap pada tahun pertama 40% ini 292 juta, maaf 792.480.000. Selanjutnya ada pada tahun kedua 80%. Untuk uraian ini bahan baku, miliamin, garam, minyak pengemas, tenaga kerja, dan listrik misalnya ya. Itu tahun pertama, tahun kedua. Tapi ini memakai 80%. Biaya tadi itu ada 40% pada tahun pertama. Pada bahan baku tahun kedua ini 80% itu banyak per hari 2 kilogram dengan harga satuan 1.500, jumlahnya 720.000. Selanjutnya ada melioni dengan banyak per hari itu 0,05 kilogram, harga satunya 10.000, jumlahnya 12.000. Jadi ada garam, ini banyak per hari 0,01 kilogram, harga satunya 4.000, jumlahnya 960. Misalnya ada minyak 0,2 liter banyak perharinya dengan harga satuan 1.500, jumlahnya 70.000.
Selanjutnya ada pengemas. Ini banyak perharian 0,05 kilogram. Dengan harga satunya 3.000, jumlahnya 36.000. Selanjutnya ada tenaga kerja, banyak perharian satu orang. Harga datanya 2.500 dan jumlah 600.000. Selanjutnya ada listrik, banyak perharian itu 8 kWh, harga satunya itu 75, jumlahnya 144.000. Dengan total tahun kedua dan 80% ini itu 1.584.960. Selanjutnya pada tahun ketiga, keempat, dan kelima itu menggunakan 100%. Yang mana uraian ini sama sama sebelumnya, orang yang sama. Tapi untuk banyak paharinya itu juga sama dan harga satunya sama, tapi dengan jumlah yang berbeda. Karena ini 100%, ini 80%, dan ini 40%. Jumlah itu berbeda-berbeda. Pada tahun ketiga, keempat, dan lima ini memakai 100% ini, jumlah bahan bakunya itu ada 900.000, miliarnya itu 16.000, garamnya itu 12.200, minyaknya itu 90.000, emasnya 45.000, tenaga kerjanya 750.000, dengan listrik 1.180.000. Dengan total pada tahun 3 keempat ini 100% yaitu 1.981.200 rupiah. Baiklah, selanjutnya sini ada tabel penerimaan. Untuk uraian itu penerimaan tahun pertama sampai tahun kelima. Di tahun pertama itu banyaknya 1.200, penerimaan tahun kedua itu selanjutnya 2.400, tahun ketiga itu 3.000, tahun keempat 3.000, dan tahun kelima 5.000. Harga satuan pada tahun pertama itu 2.000, tahun kedua 2.000, sampai ke tahun kelima itu harga satuan 2.000. Tetapi pada jumlahnya ini, penerimaan tahun pertama itu 2.400, tahun kedua itu 2.800, tahun ketiga, keempat, dan kelima itu 6. Dengan total kadar penerimaan selama 5 tahun ini adalah 26.200.000 rupiah. Selanjutnya ada tabel aliran cash flow. Untuk uraian itu penerimaan tahun pertama itu 2.400.000, tahun kedua 480. Maaf, untuk penerimaan tahun pertama itu 2.400.000, tahun kedua itu 3.800, tahun ketiga itu 6 juta, tahun keempat 6 juta, dan tahun kelima 6 juta. Karena ada pengeluaran itu ada investasi dan biaya. Untuk investasi itu ada 2.175.000. Untuk biaya ini ada terbagi menjadi dua, itu biaya tidak tetap dan biaya tetap. Untuk biaya tidak tetap tahun pertama itu ada 392.480 rupiah. Tahun kedua ada 1.584.960 rupiah. Tahun keempat, dan tahun kelima itu 1.981.200 rupiah. Selanjutnya ada biaya tetap. Biaya tetap tahun pertama 739.750 rupiah, dan begitu juga untuk tahun kedua, ketiga, dan keempat. Dan di sini ada 3.647.230 rupiah. Di sini kenapa bisa dapat segini? Ini karena ada pertambahan dari investasi, biaya tidak tetap, dan biaya tetap, sehingga dijumlahkan menjadi 3.647.230 rupiah. Yang pada tahun kedua itu 2.314.710. Ini hasilnya dari penjualan itu. Dan pada tahun ketiga itu 2.710.990 rupiah. Dan tahun keempat, tahun kelima juga sama. Untuk keuntungannya itu, untuk mencari keuntungan itu kita harus menjumlahkan penerimaan dengan kolom ini. Yang mana penerimaan 2.400.000 rupiah kurang 3.647.230 rupiah, yang dimana ini menghasilkan minus pada tahun pertama itu 1.247.230 rupiah. Untuk tahun kedua itu keuntungannya ini untungnya plus 2.485.290 rupiah. Pada tahun ketiga itu juga plus 3.289.010 rupiah. Ini begitu juga pada tahun keempat dan kelima itu sama dengan tahun ketiga. Juga selanjutnya ada tabel nilai sekarang atau present value. Ini bisa dilihat saja
Di sini ada uraian penerimaan itu ditentukan yang 20%, 30% sama 70% saja. Bisa dilihat. Selanjutnya masuk ke net present value atau NPV. Untuk persen ini kita mendapatkan 11.105.210 rupiah. Untuk I 20% itu mendapatkan 6.597.360.051 rupiah. Untuk I 30% itu mendapatkan 5.259.257,9 rupiah. Untuk I 70% itu 2.416.042 rupiah. Selanjutnya ada IRR. Untuk I 210%. Di sini menghasilkan 42.346. Untuk I 220% ini menghasilkan minus 17.632. Yang dimana untuk IRR-nya atau internal operating ini kita bisa mencarinya dengan rumus I ditambah NPV 1 dikurang NPV 1 dikurang NPV 2 kali I2 dikurang NPV 1. Di mana menghasilkan total 217%. Selanjutnya di sini ada nisbah. Ini nisbah B per C untuk 5%. Jadi 5% ini kita mencarinya itu dengan B bagi C. Di mana 25.200.000 rupiah dibagi dengan 14.094.390 rupiah, yang mana menghasilkan nisbah B per C 0,0% ini menghasilkan 1,7. Begitu juga untuk I 20%. Ini 16.882.240 rupiah dibagi dengan 10 juta 300, maaf, dibagi dengan 10.330.869.000 rupiah menghasilkan 1,6. Begitu juga untuk I 30% itu menghasilkan 1,5, untuk I 70% menghasilkan 1,3. Kita masuk ke BEP atau bid event point. Dimana di sini ada bid penerimaan, bid produksi, dan bid harga. Untuk bid penerimaan itu untuk bid penerimaan itu kita dapat mencari dengan rumus biaya tetap dibagi 1 dikurang biaya tidak tetap dibagi biaya penerimaan, yang mana menghasilkan 1,089.504. Pada tingkat penerimaan eh, pada tingkat penerimaan sekitar 809.504 rupiah tahun usaha ini berada pada titik pas. Selanjutnya ada break produksi. Ini dari break produksi ini yang rumus sudah penerimaan di bagi harga saja, yang menghasilkan 544.352, yang dimana per tahunnya, di mana usaha ini berada pada titik puncak juga. Itu BEP harga ini jadi dengan rumus biaya total dibagi dengan produksi per hari, produksinya, di mana menghasilkan 903,0,5, dan pada tingkat harga tersebut usaha ini pada titik puncak juga. Selanjutnya sini ada sensitivitas. Sini ada sensitivitas penerimaan, produksi, dan harga. Itu sensitivitas penerimaan sini, toleransinya itu adalah dengan rumus penerimaan minimum dibagi penerimaan yang dikatakan dikali 1% dengan hasil 18,1584%. Toleransi penurunan penerimaan pada usaha ini sampai 18.000,1984% dari yang dirancangkan. Untuk produksinya itu toleransinya kita dapat mencari rumusnya dengan produksi minimum dibagi produksi yang dirancangkan dikali 1%. Dengan hasil 18,15% dari yang dirancangkan. Selanjutnya ada nah, sensitivitas harga. Toleransinya itu ada dengan rumus harga minimum dibagi harga yang dirancangkan dikali 1%.
yang total yang ditemukan itu 45,18%. Toleransi penurunan harga mencapai 45,18% ini dari yang direncanakan. Baiklah, sekian yang presentasi dari jawaban soal ujian dari mata kuliah ekonomi teknik saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau keliru dalam jawaban saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.